Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Part-Time Trader ini, channel yang membahas seputar IHSG dan saham-sahamnya. Oke, eh, udah 2 minggu kita nggak ketemu, tapi kali ini saya juga mau agak sedikit berubah pembahasannya, bukan dari market review lagi, tapi kita lihat saham-saham yang berpotensi untuk di masa depan. Jadi kita belajar bareng, kita coba kupas bareng melalui dari pandangan saya, sharingnya saya mengenai saham-saham yang saya pantau untuk dapat naik di beberapa bulan berikutnya. Jadi tidak cepat ya, tapi beberapa bulan berikutnya. Tapi sebelumnya disclaimer on dulu bahwa yang saya sharing di sini adalah pandangan pribadi saya. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi itu tetap harus analisa lagi, jangan langsung telan bulat-bulat apa yang saya rekomendasikan, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kita mulai dari ini sih IHSG ya, tapi saya nggak mau fokus bahas IHSG sekarang. Kalau kita lihat dia lolos trendline ini akan menguji resist ini. Ya mudah-mudahan ini merupakan pertanda bullish atau dia bikin base dulu baru dia nanti terbang. Tapi sebenarnya saya nggak terlalu pusing gimana ya untuk urusan IHSG ini karena memang saya itu tradingnya adalah saham-saham yang benar-benar small cap dan yang memang saya prediksi akan ada pergerakan. Oke, jadi sesuai dengan judulnya kita juga kita lihat saham-saham yang berpotensi mungkin sekitar 1-2 bulan ke depan, saham-saham mini apa yang kira-kira berpotensi. Nah, saya pendekatannya itu adalah dari analisa aksi korporasi. Jadi, saya berusaha melihat dengan aksi korporasi, kira-kira emiten ini akan ada pergerakan atau tidak. Karena saya itu setuju dengan satu quote yang bilang di mana ada pergerakan, di mana ada kepentingan, di situ ada pergerakan. Oke, jadi kita mulai aja dari saham yang pertama. Saham yang pertama itu adalah Sebat. Oke. Ya, saham Sebat ini saham tidur ya. Udah lama ini dia tidur dari bulan Mei. Berarti sudah 4 bulan tidur di 50. Nah, kenapa saya bilang saham ini punya potensi? Kita lihat di keterbukaan informasi. By the way, teman-teman, ini merupakan kamusnya saya ya untuk mencari saham-saham yang berpotensi itu di keterbukaan informasi. Bukan melihat chart, bukan melihat broker summary atau lihat laporan keuangan, enggak, tapi saya lebih fokus di sini. Oke, kita lihat dulu Sebat. Oke, ada apa dengan Sebat? Oke, jadi pertama dia itu akan ada, nah ini, akan ada right issue. Oke, Sebat ini akan ada right issue, come date di pasar reguler yang di tempat kita, yang biasa, di pasar yang biasa adalah 30 September. Berarti nanti hari Kamis. Jadi teman-teman yang mau dapat R-nya harus punya sahamnya di hari Kamis. Tidak dijual. Hari Jumat baru boleh dijual. Oke, itu come date-nya tanggal 30. Oke. Nah, dia ini di sini dibilang eh, setiap pemegang, ini pertama rasionya dulu ya, setiap pemegang 407 saham lama berhak untuk mendapatkan 500 HMET. Oke, HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu. Oke, di mana satu HMETD itu dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli satu saham baru. Di harga pelaksanaan, ini harga pelaksanaan 50. Jadi harga pelaksanaan ini sama dengan harga sekarang. Jadi misalnya kalau teman-teman punya hari Kamis, teman-teman nanti akan dapat R-nya teman-teman tebus di harga 50, akan dapat sahamnya. Jadi kurang lebih sama. Oke, kalau saya lihat kalau harganya sahamnya tetap di 50 seperti ini, setelah come date pun mungkin harga teoritisnya nggak berubah, akan tetap di 50. Ya. Nah, menariknya HAM right issue kali ini disertai juga dengan penerbitan waran seri 2.
Oke. Di mana setiap teman-teman menebus ya, ini setiap teman-teman menebus R-nya, 56 saham baru hasil dari tebus right issue akan mendapatkan 5 waran seri 2. Di mana 5 waran seri 2 ini harga pelaksanaannya di 100. Sebagai informasi, sekarang Sebat itu punya waran juga, seri 1. Nah, ini seri satunya. Nah, seri satunya ini, nah, di sini di harga 13, ini harga tebusnya 120 sampai dengan nanti tahun 2023. Oke, nanti kita akan bahas. Oke, nah, jadi buat apa sebenarnya pertama Sebat ini red issue? Oke, Sebat ini red issue itu kita coba lihat di sini. Nah, dia red issue itu adalah karena dia mencari dana 70 miliar ini untuk membeli mesin. Nah, ini mesin. Sebat ini kan perusahaan tekstil ya. Dia membeli mesin, bla bla bla. Nah, ini lengkap, cukup lengkap apa yang digunakan. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Jadi dia cukup cukup bagus nih kalau menurut saya red issue memang untuk ekspansi beli mesin baru. Oke. Nah, terus kalau kita balik lagi ke prospektus pada ini, nah Sebat ini apakah ada pembeli siaga? Oke, apakah ada pembeli siaga? Jadi Sebat ini ada pembeli siaganya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya saham R dan tidak ditebus, saham R ini akan ditebus oleh Bapak Tan Heng Lock ini sebagai pembeli siaga. Siapa sih sebenarnya Bapak Tan Heng Lock ini? Kalau kita lihat di sini, ini, nah Bapak Tan Heng Lock ini, Tan Heng Lock ini pemegang saham 43%. Dia pengendali dari saham Sebat ini. Jadi dia memang adalah pengendali. Jadi dia kalau misalnya masyarakat tidak tebus, retail tidak tebus, dia akan sebagai pembeli siaga. Itu dari sisi red issue-nya. Jadi kalau saya lihat dari sisi red issue-nya ini ada kemungkinan saham yang sudah coba ya kita balik sini. Saham yang sudah tidur ini ada kemungkinan akan bangun. Kapan dia bangunnya? Apakah minggu depan sebelum red issue atau setelah red issue kita nggak tahu. Tapi ada kemungkinan dia akan bangun karena sudah tadi menambah modal kan, kurang lebih menambah modal, oke, sebesar 3 miliar saham. 3 miliar saham ini jumlah dananya itu 156 miliar rupiah, di mana tadi 70 miliar untuk beli mesin dan sisanya untuk modal kerja. Sudah mengeluarkan dana 156 miliar, termasuk pengendalinya, ada kemungkinan kepentingan dia untuk membangunkan ini saham Sebat. Itu satu. Kedua, untuk yang saham Sebat ini adalah kalau kita oke, kita mana ya? Nah, ini. Oke. Jadi di saham Sebat ini bulan April, ya ini tanggal-tanggalnya, Bapak Tan Heng Lock ini menjual sahamnya sekitar 10%. Wah, ini banyak, 4 miliar lembar. Oke, menjual sahamnya di bulan April. Oke. Jadi dia tadinya pemegang saham 58%, di bulan April hanya tinggal 43%. Oke. Nah, kalau pada bulan April ini kalau kita lihat 16 sampai 22 ya, kita lihat tanggalnya. Ya, kurang lebih di sini nih. Nah, kurang lebih di sini saya coba bikin kotak ya. Nah, ini kurang lebih di sini. Nggak lama setelah jualan ini, sahamnya tidur. Tapi pertanyaannya, ke siapa dia jualan saham 4 miliar ini? 4 miliar lembar saham ini. Kalau kita lihat di sini, oke kita tutup dulu. Kita lihat di bulan April ya. Nah, per 31 Maret, nah ini Bapak Tan Heng Lock 58%, masyarakat 41%, oke? Per 31 Maret. Terus di bulan April dia jualan 10%. Oke, 10% dari total saham Sebat dan itu diambil oleh ya PT Inti Industri Telekomunika.
Bandung. Ini anak usahanya dari PT Telkom Indonesia, Persero. Oke. Jadi nggak lama setelah PT Telkom anak usaha ini Telkom ini beli sekitar 200 juta lembar saham ya. Ya, 200 juta lembar saham, habis itu sahamnya tidur. Oke. Nah, setelah itu sekarang mereka mau right issue. Jadi menurut saya ini ada prospek dari saham Sebat ini akan bangun. Kapan dia bangunnya, saya nggak tahu juga, tapi ada prospek dia akan bangun karena sudah mengeluarkan duit segitu banyak, ada sudah investor juga di dalam sejak April waktu sahamnya tidur, dan sekarang adalah mungkin menurut saya saat yang tepat kalau mereka mau membangunkan sahamnya. Nah, prospeknya apa untuk Sebat ini? Nah, kalau prospeknya Sebat ini kalau menurut saya belinya kapan? Beli di saham waktu dia masih 50 ini memang cukup beresiko. Cukup beresiko. Oke, karena bisa jadi dia tidur aja terus gitu ya. Bisa kalau teman-teman mau pasang strategi, kalau dia sudah mulai bangun-bangun sedikit-sedikit, misalnya contohnya saham ini. Nah, saham Kebak. Saham Kebak ini sebelum dia bangun, dia sudah mulai bangun kan di sini, sedikit-sedikit tapi nggak tinggi. Oke. Nah, ini teman-teman sudah boleh pasang ancang-ancang untuk beli. Tapi bisa juga dia bangunnya langsung arah. Contohnya misalnya saham ini. Kalau nggak salah nih saham Arka. Ya, saham Arka. Oh, langsung bangun langsung arah. Ya, dia bisa juga seperti ini ya. Ini teman-teman ya mesti sigap lah. Tuh, tapi kalau saya untuk Sebat ini, saya mungkin akan ambil di sini. Oke. Nah, Sebat Waran. Oke, pertama karena Sebat Waran ini cukup liquid. Kedua, dia nggak di lock di 50, nggak seperti induknya gitu. Dan ketiga, ini saham kan sudah warannya sudah bisa di-subscribe. Jadi, kalau misalnya Sebatnya itu bangun dan dia bisa naik terus, kemungkinan besar warannya pasti volatile. Kemungkinan besar warannya pasti volatile. Karena waktu pengumuman right issue aja di sini, nah, warannya ini tiba-tiba naik. Ini sekitar di 18 Juni. 18 Juni ini pertama kali waktu Sebat itu bilang pengeluaran pengumuman mau right issue. Dia langsung volatile. Jadi kalau saya akan parkir ya ngetes di sinilah, coba sedikit. Lebih ke Sebat Waran yang seri 1. Oke, jadi itu untuk pembahasan saham Sebat. Saham berikutnya yang menarik, ini saya tutup dulu ya. Saham berikutnya yang menarik, saham yang ada aksi korporasi ya, adalah ini, Jaya. Oke, Jaya. Nah, ini grafiknya Jaya. Saya udah bikin garis di sini. Ini bikin garis supportnya di sini. Saya taruh di 117. Ya di sini resisten pertama nih. Tapi kalau menurut saya sih mungkin saya pindahin ke atas kali. Karena resistennya udah tembus kalau teman-teman mau main-main nih. Nah, Jaya ini ada apa nih menariknya? Pertama, dia menurut saya grafiknya cukup di-maintain. Oke. Kedua adalah kalau kita lihat di sini, Jaya. Nah, Jaya juga sama. Jaya ini juga mau right issue. Come date-nya di pasar reguler tanggal 10 November, masih cukup lama. Nah, Jaya ini kenapa mau right issue? Oke, dia ini simpelnya, sebelum saya masuk ke situ saya coba baca dulu di sini ya. Harga pelaksanaan 104, oke, harga pelaksanaan 104. Eee, satu pemegang saham lama akan berhak satu HMTD, berarti 1:1, ya. Dan terus apakah ada pembeli siaganya dari ini, Jaya ini? Kalau di sini kita lihat, nah ini PPGL, jadi Jaya itu salah satu pemegang sahamnya adalah PPGL. Oke, ini saham ini nih, yang di akselerasi kalau nggak salah. Ya ini adalah pemegang saham Jaya. Akan melaksanakan haknya. Coba kita lihat ya. Oke, kita buka aja di sini. Ya kan ada PPGL, terus ada Pak Darmawan Suryadi.
Pak Darmawan Suryadi juga akan melaksanakan haknya. Oke, kesanggupan. Dak, 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 dak. Terus, eh, jika saham baru tidak diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMTD, di mana sih berarti nggak diambil sama masyarakat kan? Kan masyarakat yang dua kan sudah sanggup akan ngambil, akan melaksanakan haknya. Maka, oke, akan dibeli sama pembeli siaga. Siapa pembeli siaganya? Ini ada 3. Nih, Witlam Luhur, Victor Luhur, dan Francisca Wibowo. Mereka akan membeli siaga dalam bentuk tunai. Oke, jadi intinya Jaya ini ada investor yang mau masuk ke dalam emiten Jaya. Oke, ini mengingatkan saya mirip-mirip sama red issue-nya ASA. Oke, red issue-nya ASA. Nah, red issue-nya ASA itu kalau nggak salah tuh dia di sekitar sini ya. Eh, waktu pelaksana red issue itu dia ada sekitar sini nih kayaknya. Nah, ini waktu red issue-nya kan pemegang sahamnya rata-rata tidak melaksanakan hak karena akan diambil oleh satu perusahaan luar kalau nggak salah IFC. Nah, begitu sudah dilaksanakan sama IFC, sideways sebentar, habis itu boom, terbang ASA ini. Jadi kemungkinan Jaya juga kalau saya lihat ada kemungkinan seperti itu. Jadi mungkin harganya akan di-maintain dulu di sekitar sini. Oke. Sampai nanti setelah pelaksanaan issue investor baru masuk dan akan baru dinaikin sahamnya. Kenapa? Karena investor baru ini masuknya hanya dengan HMETD yang tidak dilaksanakan sama retail. Oke, memang sih banyak pasti yang nggak dilaksanakan sama retail, apalagi ini kan bukan red issue-nya BBRI ya. Red issue BBRI kan katanya diserap semua ya, kalau ini ya pasti banyak lah yang nggak dilaksanakan. Menariknya dari red issue ini juga, menurut saya, kalau menurut saya sih bilang mungkin dilaksanakan juga menarik, karena ada waran. Ada waran yang melekat, oke, waran seri 2, yang dimana harga pelaksanaannya belum ditentukan. Di sini. Jadi harga pelaksanaan di 104, terus habis itu ada warannya. Oke. Nah, terus penggunaannya dia kalau nggak salah gimana ya? Ini penggunaan dana ini akan dibeli 88% dari dana akan dibelikan 40 unit dump truck. Oke, jadi memang ada investor mau masuk untuk mengambil hak yang tidak dilaksanakan retail. Kalau retail mau tebus juga nggak masalah. Jadi menurut saya kalau dari situ memang ada satu resikonya adalah sahamnya akan di-maintain di sini. Dia nggak akan turun dari 104 sih menurut saya. Dia nggak akan turun dari sekitar jauh turun ke bawah, enggak. Di sini 104 ya. Enggak, dia akan di-maintain di situ, tapi memang harganya dibiarin di situ aja. Tapi akan volatile. Kalau dilihat Jaya ini kan cukup volatile nih, naik-naik ke atas. Jadi strateginya teman-teman kalau mau beli saham ini, sambil menunggu red issue-nya, dibeli, dan habis itu pasang automatic sell. Kalau apalagi buat teman-teman yang sibuk ya. Misalnya belinya di 121, habis itu pasang automatic sell di let's say 130. Sudah, tinggalin aja. Tuh, karena Jaya ini cukup volatile dan saya melihat juga memang akan volatile selama eh, masa menunggu red issue ini. Oke, itu satu Jaya. Dan yang terakhir yang mau saya bahas adalah yang menarik juga adalah Wins. Oke, Wins. Wins ini grafiknya menurut saya supportnya di 124, resistnya 157 cukup menarik dari sisi teknikal. Kalau dari sisi korporasi, apakah yang menarik dari Wins ini? Aksi korporasi maksudnya ya. Oke. Nah, Wins ini bukan right issue ya. Wins ini adalah
penambahan modal tidak wajib memberikan HMETD. Dia ini adalah private placement. Jadi memang akan ada penambahan modal private placement sebanyak 415 juta saham. Dari siapa? Belum tahu. Di sini belum dikasih tahu. Oke, jadi dia akan menawarkan kepada investor. Oke. Nah, kenapa saya bilang Wins ini menarik? Karena berkaca dari sebelumnya, kurang lebih di sini. Oke, nah ini. Jadi pada tanggal 17 Mei itu, Wins pernah melaksanakan private placement juga yang pertama mungkin di tahun ini. Oke, waktu itu nilai harga pelaksanaan tanggal 120. Private placement-nya sebesar 30 miliar. Oke, private placement-nya sebesar 30 miliar. Dia ada pelaksanaan, ada investor baru masuk. Waktu itu diberitahukan tanggal 17 Mei. Oke, kita lihat Wins tanggal 17 Mei. Nah, di sini diberitahukan di sini pelaksanaan tanggal 20 Mei. Pelaksanaan tanggal 20 Mei langsung terbang. Dari 120 terbang. Jadi Wins ini kalau menurut saya memang kita harus nunggu. Jadi ada kemungkinan kalau diumumkan harga pelaksanaan misalnya 170 oleh investornya, nah siap-siap ya teman-teman. Kalau misalnya pun harga pelaksanaannya ternyata 120-an, berarti ditunggu saja sampai investornya sudah masuk. Kalau investornya sudah masuk, kita lihat apakah dia ada kepentingan untuk dikerek harganya setelah dia melakukan private placement. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk Wins. Jadi oke aja, itu aja pembahasannya teman-teman ya. Tapi disclaimer on, ini merupakan pendapat pribadi saya dan potensi kenaikannya ini atau mungkin beggarnya nggak dalam minggu depan, tapi bisa 1-2 atau sampai akhir tahun, 1-2 bulan atau sampai akhir tahun. Jadi kita lihat aja. Oke, terima kasih. Bye bye.